Oke. Kepala gue yang depan. Selamat datang di konten baru dari channel karya kita, yaitu adalah misteri kita. Misteri siapa? Misteri kita. Lu aja kali gue enggak. Ya. Kira lucu ya. Iya maaf, gue kira konsepnya gitu. Horror anjing. Serius dikit apa? Ngentot lah. Iya. Kan belum masuk. Maaf. Bridging Oke. dulu, bridging. Ulang. Tonton gue dulu dong. Oke guys, oke. Kayaknya nggak usah diulang deh, lanjut aja. Iya, siapa sudah ngulang anjing? Itu tadi. Enggak udah langsung aja. Oke, jadi karena ini konten misteri kita yang dimana di sini bakalan ada personil dari BTS. dari channel YouTube karya kita tentunya yang bakalan menceritakan kisah-kisah misteri yang mereka punya yang dialami di masa lampau lah ya. Pembuatan. Enggak mau gua. Mau setawa horor tuh enggak? Enggak. Jadi dari mana mulainya? Kita mau mulai dari mana? Mungkin dari Mas Tony dulu. Mungkin gue gini, kita tanya dulu siapa yang punya cerita. Gua punya. Enggak. Gini dulu Gua punya. harusnya lu. Gimana? Maksudnya gue tanya dulu ke lu pada. Oke. Ini kan kita mau konsepnya horor. Emang kenapa kita bahas horor? Karena malam Jumat. Enggak, karena laku anjing. Karena laku. Mas jangan dilurusin mas. Karena laku udah. Apalagi? Nggak usah sponsornya gini aja. Ya, 2 kan bisa, Mas. Iya tunggu apa lagi? Iya. Masa belum sponsor? Nggak ada sponsor kita udah Gue ngusuk. udahan aja jadi host. Kalau Iya, kalian mengontrol semua sih. Udah. Udah ayo serius horor anjing. Kasar, nggak boleh Nggak kasar. usah. Semua sih. Iya udah ya ayo nih horor nih. Ya, jadi kan balik lagi ke pertanyaannya tadi siapa yang punya cerita? Enggak ada. Kira-kira yang bakalan Gue punya satu. Jadi- Enggak sih banyak sebenarnya. berarti Mas Reja. Jadi gak usah ketawa horor. Jadi Mas Reja malam ini bakalan menceritakan salah satu atau mungkin beberapa Mas. Ya, beberapa mungkin. Ya kalau misalkan durasinya cukup ya beberapa, kalau durasinya nggak cukup ya salah satu lah. Ntar aja gue yang ngasih. Enggak manual, enggak. Iya. Berkelihatan seperti natural, Mas. Enggak usah. Oke, Iya. langsung saja kita mulai ke cerita Mas Reja. Silakan Mas, di waktu dan tempat dipersilakan. Jadi gini Mas, seperti yang kalian tahu ya, gua kan narik Shopee Food kan, jadi Shopee Food driver. Oh emang iya mas? Iya Mas. Iya. Shopee kalau mau masuk. Iya, Shopee ayo guys. Kita Itu bisa siapa? ya. Kita dari video pertama. Pipi gitu. Kita dari video pertama udah bahas kamu loh Shopee. Ya, masuk. Jadi gitu. Nah, terus suatu hari gue dapet orderan ceritanya dari suatu restoran terus nganter ke suatu daerah. Ini nggak dibuat-buat nih ceritanya? Enggak, serius. Serius guys. Nggak boleh Real. dibuat ya? Udah kayak penampakan di YouTube. Jadi gitu. Terus Gue panggal juga kepala gue nih. Boleh? Ayo udah lanjut. Udah lu nggak usah berantem berdua. Ntar muka lu berdua gue akan kuntilanak lu dulu. Dia. Pakai baju. Udah yuk lanjut. Asis. Cancel. Mau di cancel. Lanjut mas. Gak usah peduli mas. Anjing emang mas, 2 orang ini mas. Horor nggak ada horor ngentot lah anjing. Dia ngeselin sih. enggak, udah. Makanya pakai baju. Diem apa lu? Gak usah diem, gue bacok lu pakai cutter anjing biar jadi hantu beneran. Jadi gini, singkat ceritanya, gue udah ngambil kan, udah pick up makanannya, terus berangkat nganter. Nah di perjalanan nganter ini, gue udah perasaan gue tuh udah nggak enak. Oh ini cerita perasaan gak enak itu adalah preset dari cerita-cerita horor. Perasaan aku tuh udah nggak enak guys. Kontol. Nggak serius, gue tuh kayak merasa ada yang janggal gitu. Oke. Kelakuan lu lucu lu. Yang simulasi. Iya. Ini horor apa komedi sih? Horor. Jadi gitu, terus gue berjalan lah, kita sebut aja jeruk purut. Gue dapet nganter tuh ke jeruk purut. Jeruk purut ini kalian yang nggak tahu itu terkenal dengan TPU-nya, tempat pemakaman umumnya. Pemakaman. Iya. Mulai. Nanti ke situ ceritanya kan dari situ. Jadi pas di perjalanan gue tuh udah merasa kayak ada yang aneh gitu. Terus pas gue singkat cerita gue masuk ke TPU karena mapnya ngarahnya ke situ kan. Masuk ke TPU, terus gue ikutin mapnya, berhentinya di tengah, nggak di tengah-tengah sih, jadi gue udah di tengah jalan nih. Tengah jalan. Di tengah. Jadi kalau kalian nggak tahu itu Di TPU tengah Jeruk jalan Purut itu gitu. sebenarnya udah ada aspal lah tengahnya.
Iya emang. Tapi sorry, itu kejadiannya jam berapa tuh kira-kira kalau ini? Oh sekitar jam segini mas. Jam Segini jam berapa? Iya, Jam 1. Jam 1:30-an. Karena waktu itu lagi ngalong kan. Mau ngalong sampai pagi. Terus orderan pertama pula. Ini harus diantar. Iya. Orderan pertama. Singkat ceritanya gue anter sampai di tengah itu. Gue udah lumayan jauh dari gerbang depan. Gue udah sampai di tengah-tengah, titiknya berhenti di situ. Nah terus di Shopee Driver itu kan ada fitur chat kan, gue chat gue chat customernya, di mana kak, saya udah di titik gitu. Terus sama dia nggak dibalas-balas, gue telepon nggak diangkat. Gue itu 10 menit pertama tuh, 10 menit kedua pun sama. Terus udah mulai ada yang janggal itu. Terus kayak gue ngeliat orang lewat di tengah kuburan. Terus gue kayak gue percayakan Tuhan kan. Kayak ya udahlah, gue tuh lebih kasarnya gue lebih sempurna daripada dia gitu. Tapi tetap aja karena posisinya jam 1 malam dan sendirian, gue tetap takut gitu. Kayak rasa-rasa jiper dikit ada. Masih belum ada. BTW, lu tau nggak? Kan lu kan nge-pick up orderan gitu, terus lu nganter ke tempatnya. Lu tahu apa yang lu anter itu? Lu ngeliat nggak barangnya? Iya ngeliat dong, kan itu berupa makanan. Jadi dia udah ngambil barangnya veteran. Kan tadi udah bilang di awal dari pick up. Enggak, barang sama makan Kan udah pick up dari restoran kan? udah pick up dari restoran, dia mau ngantor ke customer. Tapi di lokasinya di customer itu diberhentiin di tengah-tengah kuburan jeruk purut. Nah jadi singkat cerita 10 menit ketiga gua tuh Berarti total lu menunggu 30 menit. ya kurang lebih, malah lebih mas. Gua tuh di situ sekitar 45 sampai 50 menitan. Karena Di situ lama ngapain aja banget. tuh? Ya gue ngechatin nanya, terus gue coba telepon. Main mobile ganggu. Enggak dong, enggak. Aku juga nggak main MOBA Garena pada saat itu. Iya. Lanjut. Ya terus jadi kayak ngechatin kan, terus nelponin. Nah di telepon itu masuk gitu, masuk calling, ringing kan, tapi nggak diangkat gitu. Aneh nih, tahun ini udah mulai aneh anjing. Nah terus yang bikin terus gue dari awal kan gue ngelihat kayak cahaya warnanya kayak gini kan, maksudnya kayak lampu rumah gitu. Nah, terus gue inisiatif kan, mungkin rumahnya masih ke dalaman lagi kali kan. Terus gue ikutin kan arah cahayanya. Gue ke gerbang depan makin jauh, tapi ininya masih jauh aja gitu, lampunya masih tetap jauh gitu. Walaupun udah ke situ. Walaupun udah gue kayak Fata Morgana gitu. Udah semakin gue deketin dia semakin jauh kayak dia gitu. Aduh. Iya. Oke, ya silakan dilanjut Mas. Oke. Jadi pada saat itu gue cuma berpikiran buat lurus doang, karena untuk balik lagi pun gue merasa takut gitu kan, karena kayak wah anjir tengah kuburan jam 1:30 pagi. Tapi emang kalau TPU Jeruk Purut lu lurus terus itu dari pintu masuk sampai lurus itu ntar lu bakalan masuk ke pintu belakangnya yang ada rumah perkampungan. Iya, ada perkampungan, ada jebolan perkampungannya. Ada. Itu dekat SMP 212 kalau nggak salah. 212. Terus kan SMP. terus gue deketin makin jauh, terus gue kayak ngelewatin pohon gitu kan, ada pohon rindang gede banget gitu, ada pohon apa namanya? Beringin. Iya, pohon beringin tapi batangnya coklat nggak warna hijau. Oh iya. Iya mas. Oke. Iya Mas, kalau warna hijau itu Iya pokoknya gitu. nggak mau saya sebut Mas. Batangnya terus gue kayak, nah di situ tempat pertama gue melihat Orang lagi cerita lu malah ngobrol berdua. Heran banget gua, nggak bisa menghargai banget sih jadi manusia. Gue dengerin. jadi gitu, itu tempat pertama gue melihat sesosok hantu hari itu. Apa itu artinya? Apa yang lu lihat Mas di sana Mas? Ya kita sebut aja ya, gue ngelihat kuntilanak gitu, tapi posisinya upside down. Upside down, udah kayak Kuntilanak Spensi. terbalik ya. Iya, upside down gitu, kayak palanya di bawah gelantungan gitu. Terus gue kayak, oh ya udah, gue tetap berpikiran positif kan. Pada saat itu gue masih bisa berpikiran positif tuh habis ngelewatin
habis ngelewatin pohon itu tuh, nah di situ tuh udah hawanya udah mulai beda gitu, kayak udara udah mulai dingin. Terus kayak udah ada suara, gue denger suara rame gitu kan, gue pikir wah ini udah ketemu perkampungan nih. Ternyata Udah pas aman. gue masuk lagi ke dalam tuh itu masih kayak kuburan doang, masih sepi, nggak ada apapun gitu. Terus gue udah mulai kayak wah anjing nih, ini udah fakta nih, udah nggak bener nih. Nah yang bikin lebih fakta lagi adalah gue nelpon temen gue itu nggak bisa. Apa karena lu nggak ada sinyal atau gimana? Sinyal ada. Sinyal full, Sinyal pasti. ada. Ngechat bisa nih, ngechat bisa, tapi telepon nggak bisa. Itu emang teman lu bangsat gak ngangkat tapi gimana? Enggak, emang kayak gue chatan bisa nih, tapi kalau kalau nelpon tuh memanggil doang, tapi chatan lancar. Maksudnya kan gue kan orangnya nggak mau ribet kan, daripada gue harus berhenti terus balas chatnya dia, mending gue telepon kan. Terus gue ngechat dia, lu di mana sih, ada sinyal enggak? Gue chat lu tuh bisa, tapi nelpon lu ini memanggil doang gitu, karena telepon dari WhatsApp kan, memanggil doang. Gue ada berapa kali nelpon lu, enggak kok gue di Pangkalan gitu, sinyal gue bagus. Iya ini gue masih nganter orderan yang tadi, gue masih di tengah-tengah JP nih, gue bilang JP itu jeruk purut. Gue masih di tengah-tengah JP nih, gue bilang. Terus ya udah, coba lu lurus lagi aja, nanti mungkin ada di depan gitu kata dia. Terus ya udah, karena udah gituin kan gue kayak ya udahlah lurus lagi aja. Nah yang bikin anjingnya lagi adalah gue tuh kayak apa ya, gue tuh kayak melewati pohon itu lagi, pohon yang sebelumnya. Jadi keulang lagi gitu. Jadi kayak keulang lagi. Terus ya udahlah, gue terus kan kedua kali tuh. Nah gue udah gak ketemu lagi tuh, tapi tetep jalanannya tuh nggak ada ujungnya. Kayak gue tuh di situ-situ lagi aja gitu. Tapi buat kalian yang nggak tahu, jeruk purut itu sebenarnya pendek dari mulai pintu masuk sampai ke pintu yang seberang. Jadi kayak kemungkinan tuh kayak 10 menit aja lu udah nyampe ke perkomplekannya. Kayak nyampe malam kayak. Karena setahu gue tuh temen-temen gue pas SMP dia juga sering lagi gimana ya, kayak rame-rame gitu, kayak main ke jeruk purut atau gimana gitu, buat main nongkrong jam 2, jam 3 gitu. Nah masalahnya pada saat itu kan gue sendiri mas, mungkin kalau gue berdua pun gue lebih Masih pede. pede gitu ya kan. Gue juga satu takut sama yang nggak kelihatan, tapi gue lebih takut sama yang kelihatan malah justru. Ya benar. Bener. Karena bagaimanapun kalau yang nggak kelihatan itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Kalau tiba-tiba lu tengah kuburan dibegal kan, Nah, itu dia, yang Mas. berabe. Serem banget itu. Dibegal langsung dikubur kan nggak tahu mas. Iya. Kuburan sampingnya kan. Iya. Itu sih yang sebenarnya yang ditakutin itu kalau kita lewat tempat-tempat sepi itu bukan masalah hantunya atau apanya, tapi masalah orang sebenarnya. Orang jahatnya itu yang gitu. Jadi Di situ. cerita lu berakhir di situ mas? Enggak, sebenarnya masih panjang mas. Gue tuh kayak gue berkali-kali gue tuh habis 2 jam di situ. Jadi kayak orderan gue mentok di situ aja gitu. Terus karena gue udah capek kan, gue bilang, ayolah tolonglah, gue tuh mau cari uang, bukan mau main-main. Gue bilang, kalau emang lu mau main-main, ntar dulu. Gue nganter orderan dulu. Nah singkat cerita tuh gue udah sampai ujung nih. Nah kalau yang tadi lu bilang kan di ujung jalan jeruk purut itu ada perkampungan gitu. Yang realnya ada perkampungan. Nah yang bangsatnya adalah gue cuma ketemu satu rumah. Itu kalau nggak salah dia di sebelah kiri deh. Jadi kuburan terus ada rumah gede sebelah kiri. Oke. Nah lampu dalamnya tuh nyala, tapi lampu luarnya gelap banget bener, kayak kalau ada lampu motor nyorot ke situ tuh kayak langsung hilang gitu lampunya, kayak apa ya, kayak diserap gitu. Cahayanya hilang gitu. Karena emang saking gelapnya, gelap banget soalnya, kayak nggak ada cahaya. Nah menurut gua wah dari sini kali ini udah kan. Terus gua ada bel tuh kan, kebetulan ada bel, gua pencet terus ada keluar tuh apa Orang. iya bapak-bapak, terus pakai apa, Sarung. enggak sih, kayak celana pendek, terus Ya, pas style sablong gitu bapak-bapak kan. lah. Style bapak-bapak lah gitu kan. Apa namanya kalau yang jagal ya? Jagal kubur bukan sih? Yang kalau Enggak, bukan, masalahnya rumahnya enggak seharusnya ada di situ. Kayak misalkan lu punya rumah gedong di BSD nih. Nah, mirip.
Gitu. Desainnya tuh bukan desain rumah lama yang seharusnya ada Di tengah kuburan. Itu di tengah-tengah kuburan rumahnya? Apa di ujung Udah jalan? di ujung, jadi kayak Di luar kawasannya atau gimana? Enggak, masih di kawasan. Masih di tapi kawasan? gue udah di ujung banget. Oh iya. Oke. Kayak kalau mau lurus lagi tuh jauh lagi gitu. Nah gue pikir cahaya yang gue lihat itu rumah itu kan. Nah ternyata cahayanya tetap masih ada di depan gue. Oke, keluarlah bapak-bapak tuh. Nah gue bel kan, keluar bapak-bapak, terus gue tanya kan, Pak ini bener rumahnya si ini? Oh iya bener, itu anak saya gini. Oh iya Pak, ini tadi order ini. Terus dia bilang, oh iya anak saya udah tidur gitu. Oh iya Pak, ya udah nggak apa-apa, saya sih udah lumayan 2 jam kan nungguin. Oh gitu, ya udah. Terus kan dia bayarnya pakai Shopee Pay kan, jadi gue harusnya nggak terima uang, tapi karena gue ngomong gue udah nungguin dia 2 jam, jadi gue dikasih tip lah. Nominalnya itu 50.000. Nah memang uangnya itu nggak selayaknya orang itu kasih ke orang gitu, maksudnya kayak 50.000-nya lusuh gitu. Maksudnya gue bukannya mengkotak-kotakan ya, tapi seharusnya dengan orang rumah seperti itu tidak mungkin orangnya mempunyai uang yang selusuh itu gitu. Karena memang lusuh banget duitnya. Terus sudah, singkat cerita gue balik kan. Nah dari perjalanan gue balik sampai ke gerbang depan itu cepet, bahkan nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit, kayak cepet. Nah di perjalanan gue keluar itu gue ngelewatin lagi pohon itu tapi sekali. Nah si ininya udah nggak ada. Oh iya bagus. Makhluk yang gue liatnya itu udah nggak ada gitu. Terus gue balik ke Pangkalan, udah kan, karena gue udah capek kan nungguin 2 jam, kayak gue harus ngapain lagi gitu, udah 2 jam. Terus habis ngelewatin hal yang kayak gitu kan. Nah berhubung bokap gue juga ada di situ, narik juga. Terus bokap gue menyarankan untuk ya udahlah balik aja, pulang aja gitu. Capek memang, gue udah merasa kayak badan gue tuh udah gak enak banget lah, Lemes gitu. udah gak enak banget. Terus gue balik. Nah pas balik itu gue biasanya kalau ke rumah itu, kalau dari mana-mana itu mandi. Nah sebelum mandi kan ada ritualnya dulu nih. Apa tuh? Ya buang air besar lah. Oh, iya. Ritual dulu kan, buang air besar. Ya. Nah jadi kalau buat temen-temen nih yang udah pernah ke rumah gua kan tahu kan, maksudnya kalau di rumah mertua gua tuh kamar mandi untuk mandi sama untuk buang air kecil dan untuk buang air besar tuh beda Itu gitu. tiga-tiganya beda. Enggak, Udah, jadi dua kamar mandi. jadi 2 kamar mandi gitu. Nah yang buat BAB itu dia ada di luar gitu. Oh. Jadi kayak MCK gitu, cuma rada bagus lah. Tidak bisa dibilang MCK juga, tapi MCK gitu. Umum lah. Nah, MCK tuh mandi cuci kaki ya? Oh iya udah. nah, jadi untuk sampai ke MCK itu gue harus naik tangga dulu sekali. Nah, posisinya itu ada di pojokan. Jadi ada, kalau nggak salah tuh, kalau gue nggak salah ingat tuh ada tiga kontrakan dulu, 3 pintu dulu, 1, 2, 3. Nah pintu keempatnya itu baru kamar mandi. Terus, nah di situ memang terkenal angker di atas itu, di kamar mandi itu emang terkenal angker. Nah terus gue karena gue udah capek banget kan, udahlah gue masuk kan, gue tanpa pikir panjang, nggak mikirin apapun, terus gue masuk. Terus ya udah, gue biasa habis itu. Nah yang bangsatnya tuh pas keluar gue dikagetkan dengan makhluk yang tadi gue lihat. Ngikut itu. Iya, depan mata banget, beneran kayak apa nih kan, genteng nih gitu kan. Nah dia di sini nih upside down, Masih upset tuh dia. tetep upside down. Hobi apa gimana? Bener kayak gitu tuh, tapi rambutnya nggak jatuh. Rambutnya Rambutnya upside down juga. Enggak, rambutnya lurus ke Rambutnya kayak kita, upside down. kayak gini. Oh, walaupun dia upside down tapi rambutnya masih ke atas. Iya. Nah, berarti mukanya kelihatan bagaimana? Nggak kelihatan. Kan ketutupan rambut. Gue udah lemes banget, gue udah nggak bisa ngapain kan. Itu gue jalan dari kamar mandi itu gue kayak ini tuh gak sih lu? Kayak jalannya pelan banget, kayak aduh, gue udah fakta banget. Nah singkat cerita gue turun kan. Nah sampai pas turun itu tuh, pas di tangga terakhir
Jadi kan ini tangga nih kan. Nah, gue kan mau turun nih. Ini gue stuck anjing. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa gerak kita. Nggak bisa, stuck. Beneran stuck. Ini cerita nggak dibuat-buat, serius. Gue stuck tuh. Ada kali 15 menit. Gue stuck tuh. Gue diem nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah aneh-aneh tuh pikiran gue. Gue sampai berdoa gini, kalau emang gue udah harus meninggalkan dunia ini di sini, Oke. ya udah gitu. Gue udah pasrah nih, ayo. Nah, untungnya gue diselamatin sama ada Hansip lah, kenal gue. Terus abis dipegang dia tangan gue tuh, terus kayak gue langsung kayak orang pingsan gimana sih, langsung kayak sadar. Baru nyadar, langsung nyadar. Terus ditanyain, kenapa jadi ini? Gue bilang, wah ini nggak bisa dibiarin, kata dia. Terus dibawalah gue ke rumah salah satu orang yang dibilang pinter di situ. Orang pintar. Nah ternyata gue diceritain tuh, ternyata rumah yang gue datengin itu sebenarnya bukan rumah harusnya. Itu tuh masih tanah kubur, kata dia. Oh gitu. Terus gue tanya kan, emang terus kenapa dia bisa ikut gini segala macam. Nah ternyata uang yang tadi dikasih tuh kan masih ada di tanah gue kan. Pas gue sampai situ berubah jadi tanah anjing. Tanah beneran tanah di kantong nih, dikeluarin tuh tanah semua, tanah kuburan, masih basah lagi tanah, nggak tanah kering, tanah kuburan kering, tanah kuburan basah. Ya kan? Terus diceritain tuh sama dia, nih kenapa dia ikut kamu, karena kamu bawa ini. Terus dia bilang nggak tahu, tadi saya cuma antar orderan terus dibayar gitu. Ya udah. Terus hari besoknya ternyata masih tetap ngikutin tuh. Gue kan balik malam terus kan, beberapa hari ini gue balik malam terus. Ternyata dia masih ngikutin. Nah yang bangsatnya adalah hari ketiga gue balik lagi ke rumah itu, katanya si makhluk ini nih suka sama gue. Aduh, naksir. Itu jadi makanya kenapa dia nggak bisa lepas, karena dia suka sama gue. Terus gue tuh kayak harus ketemu lihat dia, terus kayak bilang gue tuh udah kita tuh nggak bisa, gue tuh udah punya istri. Oke. Walaupun gue belum punya istri, kita nggak bisa karena udah beda alam gitu. Carilah yang sealam gitu. Terus ya udah habis kayak gitu, udah tuh ada aman, udah nggak ada ini lagi sih, udah nggak pernah ketemu lagi. Minus sok ganteng gitu ya? Gitu. Enggak sih, karena gue bawa pendan mas sebenarnya. Kenapa dia Pendan. Black card. Lo pendan yang waktu itu gue tunjukin lu. Oh iya. Nah, gue bawa minyak itu, makanya dia ngikut. Gitu lah, memang kadang-kadang kita itu juga harus kalau mau ngapa-ngapain itu mikir dulu gitu loh, kayak biar kayak Aman. aman. Iya. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari ini cerita dari Mas Reja apa Jangan nih? terima tips sembarangan. Salah ya? Enggak, bukan. Maksudnya gini loh. Kejadian seperti yang dialami Mas Reja itu udah sering terjadi ya. Karena banyak juga Banyak juga enggak gue doang, iya, kalau di lo- pangkalan gue pun 5 orang itu pasti Tapi semuanya pernah uang ngerasain. di Shopee Pay-nya tetap masuk, Mas. Masuk, tetep masuk, tetep nambah kayak punya abis Shopee, nyelesain orderan. Makanya ya. Ih, hantunya Kenapa tuh install sekarang? Shopee. Gini, Gus zaman now. Ah iya udah. Yoi. Jangan-jangan ya. Jadi Gus zaman now. mungkin yang kita bisa ini dari pengalaman Mas Reja adalah lebih berhati-hati kalau udah Rasanya nggak enak kali iya, ya. udah kalau emang dari awal feeling udah nggak enak ya udah. Cancel order. Mendingan diinin aja. Cancel juga sih, maksudnya kayak lu berangkat berdua apa bertiga Iya kayak gitu. feeling gue gak enak nih, temenin gue dong misalkan gitu. Pun temen lu juga nggak akan, ya elah cuma gini doang, gini Iya. gitu. Tapi itu Karena semenjak gue cerita itu ke Panggalan tuh kayak kalau nganter ke Jeruk Purut, terus nganter ke yang ada cerita angker gitu, pasti kayak ya udah kita temenin deh bertiga apa berempat gitu. Iya gitu. oke. Kalau pertanyaan lu gini Mas, kalau misalnya itu lu ngambil orderan pertama ya kan, kayak baru mulai gitu kan,
demi sesuap nasi. Tapi ketika lu udah mau ngakhirin atau udah pertengahan dalam kerja lu, waktu pertengahan gitulah ya, itu lu bakal ambil di tempat seperti itu apa lu gimana? Lu skip aja gitu. Misalkan lu dapat keulang lagi waktu Iya. gitu lagi Mas. Dekat tempat situ lagi. Enggak tergantung sih kalau jadi kan di Shopee kan ada Tupo itu kan ada 6, 9, 12 kan. Kalau gue udah dapet 5 terus itu orderan terakhir tetap gue ambil. Karena orderan terakhir kan, gue ngejar bonusnya karena di 6 ini ada bonusnya. Iya. Itu kecuali kalau gue udah go 3 atau 4 sih mungkin cancel. Mendingan cancel. Kayak Tapi iya udah ya, pernah maksudnya ngalamin kalau gitu. dipikir-pikir, kalau dilihat-lihat banyak juga yang cerita kalau misalkan Mereka terutama ini ya ojol atau misalkan apa ya kayak gitu-gitu. Oh, saya sempat juga tuh ada yang viral yang ojol dia nganterin ke tengah kuburan. Iya, itu juga Yang ternyata orangnya udah meninggal yang bonceng dia. Iya coba Iya, itu iya. mah bad trip banget anjir. Iya. Maksudnya pas turun nih abis bayar hilang anjing. Enggak, bukan itu Mas. Jadi dia masuk ke rumah, terus si ojolnya masuk ke ngetok-ngetok rumahnya. Terus orang tuanya yang bilang, "Oh iya maaf, emang anak saya suka gitu. Anak saya udah meninggal 3 tahun lalu." Iya, sama kayak itu, sama kayak yang sama kayak yang taksi kan? Yang taksi Iya, itu juga kan? iya, yang taksi juga itu kayak juga. gitu, banyak anjir kayak gitu. Kasihan anjing. Jadi kayak dia supirnya ini, si drivernya ini udah nunggu lama gitu kan, kayak saking lamanya dia nunggu, terus kayak akhirnya kayak udahlah masuk aja, kita ketok lah pintunya kan. Ya kan, terus yang keluar ternyata bukan si yang penumpangnya itu. Ini orang tuanya bilang, "Iya Mas, maaf emang anak saya suka pesan taksi online gitu kan." Oh iya nggak apa-apa, ini tadi ongkosnya berapa Mas gitu kan, 50.000. Oh iya maaf ya, ini anak saya emang suka gitu, anak saya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya yang taksi online tuh gue yang sering denger sama sih pergantian dia juga. Jadi kayak udah Pak, kembalinya ambil aja dengan suara lesu, muka pucat, wanita perempuan putih. Pas mau isi bensin tiba-tiba berubah jadi daun. Itu menurut gue gimana ya, kayak udah pasaran gitu loh. Ya gimana ya, itu kita juga nggak bisa bilang itu bohongan juga sih. Iya. Makanya Karena kalau di saat kita yang bilang, di saat kita yang ngalamin dan kita cerita gitu kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Bener. Iya emang kalau lu nggak ngelewatin langsung tuh kayak Kayak apaan biasa sih ini aja. gitu kan, Karena iya. gue pun awalnya kayak apaan sih gitu. Kayak Bullshit, biasa bullshit aja. gitu. Iya, terus pas ketemu orang yang pinter di bidangnya, terus diomongin kayak gitu ya lama-lama bad trip juga, Cok. Iya. Iya, karena Ya, oke. begitulah. Mungkin gitu aja dari cerita Mas Reja untuk pada malam hari ini ya. Kalau misalkan kalian suka konten-konten horor kayak gini, atau kalian punya cerita horor juga. atau mungkin kalian punya cerita horor, bisa langsung DM ke karya kita AA_ atau ke cerita sampai mau. Oh, di komen juga bisa. Karena nanti aja di komen aja. Oh ya, atau enggak di komen. Atau ke apa namanya? Atau enggak bisa email DM juga ke Purwan_Danu juga bisa, Boleh ntar lah, biar nama bisa. hostnya ya. Iya. Kayak gitu. Khusus yang cewek situ aja. Ini juga Mas Reja boleh. Iya, oke. Sampai sini aja dulu video horor kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di misteri kita yang selanjutnya. Have a great night.